Oke, jadi pasti yang kita pelajari dalam prinsip ekonomi ini adalah dasar pelajaran kita sepanjang satu semester ini. Jadi kalau saya mau bilang bahwa garis-garis besar dari pelajaran kita di semester ini itu disimpulkan di dalam prinsip-prinsip ekonomi yang ditulis oleh Menkyu dalam bukunya Principle of Economic, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi ini secara garis besar, tapi secara detail pemahaman kita akan lebih lagi di setiap chapter yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang akan saya jelaskan, ya. Anda bisa bayangkan 33 bab dalam bukunya Menkyu Principle Economic itu disimpulkan menjadi 10 prinsip yang akan kita pelajari. Jadi coba saya mohon maaf nanti mungkin beberapa hal akan loncat-loncat cara berpikirnya. Jadi tolong Anda ya pahamin aja dulu karena akan lebih jelas lagi saya jelaskan di pertemuan berikutnya di di bab-bab selanjutnya. Gitu ya. Kalau mau ada yang nanya langsung bilang ya, Pak mau nanya atau mau bilang Pak terlalu cepat gitu ya, silakan langsung disanggah aja, nyalain aja ininya speakernya, oke? Ya, kita sebelum masuk ke prinsip-prinsip ekonominya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi. Pengertian ekonomi itu sendiri apa sih? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata ya, oiko dan nomos. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana cara mengelola rumah tangga. Oke. Nah, saya jelaskannya seperti ini. Ekonomi itu didasari bahwa Tuhan itu memberikan kepada manusia ya itu sumber daya terbatas. Apa artinya? Artinya manusia itu tidak bisa melakukan semua hal. Dia punya keterbatasan untuk bisa melakukan sesuatu, tapi dalam waktu yang sama dia tidak bisa melakukan hal lain. Nah, tetapi pada intinya sebenarnya manusia itu ingin kebutuhannya terpenuhi. Nah, maka apa arti ekonomi? Bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas itu supaya kebutuhannya terpenuhi. Saya asumsikan atau saya terminologikan di satu keluarga ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Nah, tujuan dari keluarga kan supaya setiap kebutuhan dari anggota keluarga itu bisa dipenuhi atau tercapai. Karena setiap individu dalam rumah tangga itu terbatas sumber dayanya, maka perlu dikelola supaya apa? Supaya setiap orang bisa melakukan bagiannya dan akhirnya keluarga itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Nah, itu contoh yang paling kecil. Makanya ekonomi itu pengertiannya adalah one who manage a household. Kalau saya ambil lingkup yang lebih besar, misalkan suatu wilayah gitu ya, yang terdiri dari banyak manusia atau masyarakat, ya, setiap anggota masyarakat itu sebutlah desa ya, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun Indonesia. Nah, setiap anggota dalam atau masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itulah dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Misalkan ada yang berkebun, ada yang bertani, sebagai yang melihara peternak gitu ya, ada tukang dan lain-lain ya, sehingga seluruh kebutuhannya terpenuhi. Begitu juga kalau kita ambil dari suatu kecamatan, kabupaten, provinsi maupun wilayah Indonesia. Nah, siapa yang mengelolanya? Kalau kita bicara di keluarga, berarti yang manajernya adalah kepala rumah tangga, misalkan ayah atau ibu. Kalau kita lebih tarik lebih luas, kalau desa berarti kepala desa, kalau kecamatan camat, kabupaten, provinsi, kalau negara Indonesia berarti siapa manajernya atau siapa yang pemimpin untuk mengelola negaranya, yaitu presiden dan dibantu oleh parlemen, misalkan seperti itu. Nah, itulah pengertian dari ekonomi sendiri. Jadi bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas itu supaya seluruh kebutuhan dari anggota society itu bisa terpenuhi. Nah, saya ambil di sini nih ya. Jadi intinya adalah kita punya resource yang terbatas. Ya, oleh sebab itulah diperlukan yang namanya studi mengenai manage scarce resource itu supaya apa? Supaya seluruh kebutuhan anggotanya ya, atau study of how scarce or limited resource are used to satisfy people unlimited materials and wants, gitu ya. Jadi bagaimana jadi ekonomi itu sebenarnya studi mengenai how society itu manage scarce resource tersebut, ya. Itu sebenarnya pengertian ekonomi. Ya, jadi kita satukan dulu pemahaman kita apa sih ekonomi itu sebenarnya. Ekonomi itu ya bagaimana society itu mengelola sumber daya yang ada, yang terbatas, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhannya mereka, ya, yang unlimited materials wants and needs tersebut. Kira-kira itu definisi ekonomi, ya. Mungkin Anda punya pemikiran definisi yang lain yang sebelumnya, ya, kita samakan dulu pandangan kita tentang definisi ekonomi kali ini, ya, supaya kita ke depannya itu jalannya itu sama dengan pengertian yang sama gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Gitu ya. Saya lanjut. Oke. Nah, dalam bukunya The Principle of Economic, Menkui menulis atau ya kalau kamu googling gitu ya, Principle Economic pasti banyakkan dituliskan oleh si Menkui. Ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu dipahami buku kita ini dikarang oleh satu profesor yang namanya Menkui, yang notabene adalah profesor di Amerika. Kalau kita tahu bahwa Amerika punya pandangan politik ekonomi adalah liberal, ya, jadi mungkin pengertian-pengertiannya itu banyak ke pengertian yang liberal gitu ya. Kalau kalian baca buku ekonomik yang pengarangnya mungkin dari negara-negara Eropa Timur, ya saya bisa ada perbedaan sedikit mungkin ya, tapi banyak kan buku itu merujuk atau mereverse ke buku-buku yang dikarang oleh terutama Universitas Indonesia ya, dari karya-karya penulis dari Amerika ya. Bisa kalau penerbit yang lain tuh ada Parkins ya, kalau kalian baca bukunya Parkins itu diterbitkan oleh Pearson, itu Parkins. Kebetulan saya ambil bukunya itu adalah Principle Economic. Saya udah pernah jelaskan kenapa saya pilih buku ini. Itu ditulis oleh Menkui yang kebetulan dia ngajar di Harvard University, studi di fakultas bisnisnya gitu ya. Oke, nah si Menkui merumuskan 10 prinsip ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagaimana people itu make a decision, ya. Yang pertama ini, ya. Kemudian how people berinteraksi dengan orang lain,
ya, dan bagaimana menganalisis force and trends the effect the economic secara whole atau secara keseluruhan ya. Oke, nah ini 10 prinsip ekonomik yang dirangkumkan oleh Menkui yang akan kita bahas satu persatu. Saya akan mencoba sedetail mungkin, sepelan mungkin ya, menurut saya. Tapi kalau kalian rasa bahwa Pak nggak ngerti Pak, coba diulang lagi, silakan aja ya. Oke, mungkin saya akan masuk ke yang pertama. Nah, didasari bahwa sumber daya yang kita miliki itu terbatas, artinya kita tidak bisa melakukan semua hal, maka dalam kegiatan ekonomik, ya, people itu face trade-off. Kita selalu dihadapkan dengan dilema. Ya. Jadi, apa maksudnya? Karena saya punya sumber daya yang terbatas, maka saya tidak bisa melakukan semua hal. Misalkan, ya. Sebutlah saya punya uang, saya ingin berbisnis misalkan ya. Sebutlah saya punya modal 10 juta gitu, ya. Nah, saya akan diperhadapkan dengan pilihan, dengan 10 juta yang kamu miliki, kamu mau melakukan apa? Ya, dengan 10 juta saya tidak bisa melakukan semua hal, gitu ya. Pilihannya adalah kamu mau berbisnis A atau berbisnis B. Dengan keterbatasan, saya kasih contoh, sumber daya saya adalah modal, misalkan. Bisa juga nanti sumber daya saya adalah waktu dan sebagainya. Ya, jadi people itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ya, nah, saya kasih contoh yang lebih gampang adalah kalian sendiri gitu ya. Jadi kamu pasti diperhadapkan dengan pilihan antara bekerja atau Anda studi. Ya. Karena kamu punya terbatas waktu, sekolah, pilihannya adalah waktu untuk bersekolah atau waktu untuk bekerja. Kita dikasih 24 jam sehari ya. Trade off kita adalah milih bekerja atau milih sekolah. Kalau Anda milih bekerja berarti Anda tinggalkan sekolah. Atau Anda sekolah, kerja nanti dulu gitu. Dalam waktu 3,5 tahun mencapai gelar sarjana teknologi pertanian misalkan ya, atau sarjana teknologi pangan gitu. Jadi kamu nggak bisa milih dua-duanya. Oh, saya kerja, saya ya kecuali kamu ya saya kesampingkan lah istilahnya, kalau kamu kerja sambilan, oh, saya bisnis online Pak. Nggak, yang dimaksud dengan di sini adalah kamu bekerja penuh waktu atau kamu studi penuh waktu, kira-kira gitu ya. Jadi kita diperhadapkan dengan pilihan ya. Banyak pilihan-pilihan dalam hidup karena kita terbatas ya. Yang tidak terbatas itu kan hanya Tuhan ya. Dia maha hadir, maha semuanya ya. Oke, itu yang pertama, people face trade-off. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi ya, kita pasti diperhadapkan dengan trade-off atau dilema atau pilihan karena kita punya sumber daya yang terbatas. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Ada yang pertanyaan yang tentang prinsip ekonomi yang pertama ini? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, yang kedua adalah the cost of something is what you give up to get it. Ya, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau kamu ingin mencapai sesuatu, maka ada harga yang harus dibayarkan, istilahnya kayak gitulah ya. Atau kita sering sebut ya no freelance ya, no freelance ya. Ini masih berhubungan dengan yang pertama tadi ya. Dalam ekonomi pun no freelance ya. Semua itu ada harga yang harus dibayar ya. Saya kasih contoh gini.
ya sama seperti kamu mau dapatin STP, maka yang kamu lakukan adalah kamu harus membayar waktu, tenaga, pikiran, dan uang, ya. Nah, itu untuk dapetin STP gitu, ya. Nah, dalam the cost of something is what you give up to get it ini, ya, kita kenal dengan istilah opportunity cost, ya. Tapi sebelum masuk ke situ saya kasih contoh. Pasti kalian tahu ini ya, siapa nih? Kalian tahu nggak ini siapa? Halo? Enggak, Pak. Hah? Masa nggak tahu sih kalian? Kalian kan generasi... Kobe Bryant, Pak. Hah? Bryant, Pak. Ya, Kobe Bryant, Pak. Ya, kalau kalian nggak tahu ini, berarti kalian seumuran sama saya dong nanti. Saya aja masih tahu ya kan ya. Dia pemain basket di apa nih, Amerika ya, NBA. Yang saya mau cerita bukan tentang kematiannya ya. Yang saya mau cerita adalah the cost of something-nya ya. Ketika dia memutuskan untuk menjadi pemain basket yang profesional, maka ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Mungkin dia meninggalkan kuliahnya ya. Saya tidak ngajarin nanti untuk tinggalin kuliah, tapi dia harus berlatih pagi, siang, sore, malam gitu ya. Berlatih fisik ya. Kalau kalian melihat, saya kan sering nonton ya latihan pemain bola ya. Cristiano Ronaldo, Messi, ya, pemain-pemain top itu mereka kayaknya habiskan 2/3 dari satu hari itu latihan gitu ya. Pagi-pagi jam 4 mereka udah harus bangun, latihan, ya, fisik, ya, apa namanya, training dan sebagainya. Ya, kira-kira itu. Nah, dalam prinsip ekonomi yang kedua ini kita kenal yang disebut dengan opportunity cost. Ya. Apa itu opportunity cost? Ya, nanti saya sambungkan dengan Kobe Bryant ini. Ya. Kesempatan yang hilang karena kita telah memilih alternatif yang lain. Ya. Kesempatan yang hilang dari Kobe Bryant adalah dia mungkin tidak punya waktu untuk ketika dia mulai memain profesional untuk hidup berleha-leha ya, atau mungkin dia korbankan waktu belajarnya misalkan ya, demi untuk mencapai cita-citanya misalkan ya. Misalkan saya tadi punya uang 10 juta, maka opportunity cost saya adalah pilihannya A dan B ya. Saya membuka bisnis A ya, dan opportunity cost-nya adalah saya kehilangan kesempatan untuk memilih bisnis B gitu, karena emang saya hanya punya modal untuk bisnis A gitu ya. Itu yang disebut dengan opportunity cost. Dalam ekonomi pun seperti itu. Jadi kita selalu ada opportunity cost yang harus kita bayar ya. Jadi kita pilih A, maka B bisa nggak kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Itu prinsip ekonomi ya. Oke, ada pertanyaan soal prinsip yang kedua? Kalau mau nanya silakan ya. Saya mau lihatin dulu sebentar ya. Oke. Prinsip ekonomi yang ketiga. Nah, ini mungkin agak sedikit loncat ya dari yang tadi. Rational people thinks the margin, thinks at margin ya. Dalam prinsip ekonomi ya, bahwa setiap orang itu ketika dia ingin melakukan kegiatan ekonomi, dia pasti memikirkan apa yang disebut dengan margin ya. Margin itu apa sih? Membandingkan antara benefit yang dia peroleh dengan biaya yang dia keluarkan ya. Jadi ketika dia merasa bahwa dia mendapatkan benefit lebih besar daripada cost yang dia keluarkan, maka dia akan melakukannya gitu ya.
Jadi selalu dalam kegiatan ekonomi itu orang akan berhitung ya dan compare antara cost dan benefit yang dia dapat ya. Dengan modal 10 juta yang saya keluarkan, misalkan saya melakukan bisnis A, saya hitung cost-nya, terus saya perkirakan berapa pendapatan saya ya, benefit yang akan saya peroleh dari bisnis itu. Ketika saya merasa bahwa ada margin di situ, ya, ada selisih yang cukup ya buat saya, maka saya akan saya akan lakukan. Itu prinsip ekonomi yang ketiga, ya. Jadi rational people itu things at the margin. Ya, itu sangat ekonomik banget ya. Oke, ini mungkin gampang untuk dipahami ya. Nah, prinsip ekonomi 4, lanjutan dari prinsip ekonomi yang ketiga ya, people itu respon kepada insentif. Maksudnya apa? Setiap pelaku ekonomi pasti akan berespon terhadap pertambahan atau kalau kita melakukan sesuatu, kalau ada perubahan, maka kita akan berpikir saya dapat apa dari perubahan itu. Artinya saya pasti akan memilih kalau itu menguntungkan buat saya, maka saya akan lakukan hal itu ya. Saya kasih contoh ini ya. Because people make a decision by comparing cost and benefit ya. Maka dia akan berpikir tentang perubahan cost dan benefit itu ya. Contohnya gini. Bila harga apel naik ya, ada dua sisi nih. Sisi yang pertama adalah kita sebagai konsumen yang membutuhkan apel, dan sisi yang kedua adalah produsen apel yang punya lahan untuk menanam apel. Nah, change-nya adalah harga apelnya naik ya. Jadi perubahannya itu. Nah, sebagai konsumen ya, kita akan berespon seperti ini. Oke, harga apel sekarang naik. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan membeli buah pir dengan asumsi bahwa buah pir dan buah apel itu memberikan tingkat kepuasan yang sama. Maka ketika terjadi perubahan harga apel, maka saya memilih untuk switch atau pindah ke pir. Karena apa? Ya karena saya mendapatkan manfaat ekonomik yang lebih dari sebelumnya. Ya kan? Itu respon saya sebagai konsumen gitu ya. Nah, kita lihat sekarang respon produsen. Ketika terjadi perubahan harga apel, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menambah, petani itu akan menambah sumber daya untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah apel yang dipanen. Kenapa? Karena manfaat menjualnya meningkat. Kira-kira gitu. Ya, jadi perubahan harga apel itu akan direspon oleh si produsen dengan cara dia ingin menaikkan produksi buah apelnya. Kalau tadi konsumen, dia akan berespon dengan cara dia memilih yang lain, kira-kira seperti itu. Itu prinsip ekonomik ya. Saya akan tarik lagi ke prinsip ekonomi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk prinsip ekonomi yang keempat? Jadi kamu pun sama ya. Setiap kita pasti berespon kepada insentif. Ya. Pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, sekarang saya masuk ke prinsip ekonomi yang kelima yang saya butuh pelan-pelan di sini ya. Oke, karena kita itu punya sumber daya terbatas dan kita nggak bisa melakukan semua hal, maka kita memerlukan orang lain ya. Kita memerlukan orang lain untuk membantu kita
memenuhi kebutuhan kita. Sebutlah misalkan saya dengan modal 10 juta yang saya miliki, saya hanya pakai mampu untuk misalkan saya memiliki usaha A gitu ya. Nah, apakah sebutlah saya bertani gitu ya, sebutlah saya bertani gitu. Nah, maka yang saya lakukan adalah saya bertani dengan baik dan menghasilkan apa? Menghasilkan padi misalkan dengan sangat produktif dan sebagainya. Tanpa saya memikirkan hal-hal lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya hanya butuh makan nasi? Kan enggak. Ya kan ya, saya butuh yang lain-lain gitu. Tapi apakah saya melakukan semuanya? Nggak perlu gitu ya. Maka prinsip ekonomi yang kelima adalah trade can make everyone better off. Biarkanlah orang lain yang melakukan hal yang itu. Yang kita lakukan adalah kita lakukan bagian kita dengan baik, maka untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, kita lakukan yang namanya trade atau pertukaran gitu ya. Ya, jadi itu prinsip ekonomi yang kelima. Dimanapun pasti hal ini berlangsung ya, baik di zaman sebelum Masehi sampai zaman sekarang ya. Di zaman sebelum Masehi pun kan orang trading ya, artinya dia tidak bisa melakukan semua hal itu sendiri gitu. Ada bagian-bagian yang dilakukan oleh orang lain. Demikian juga misalkan satu daerah, orang-orang di daerah tersebut nggak bisa melakukan semuanya. Dia butuh orang lain yang ada di tempat itu untuk melakukan hal lain ya. Itu prinsip ekonomi. Satu negara juga sama ya. Nah, siapa yang mengelolanya? Siapa yang membuat orkestranya, yaitu pengelolanya ya, leadernya misalkan ya. Nah, akhirnya di sini trade allow people to specialize in what they do best ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita tidak perlu berpikir kalau kamu seorang petani, kamu tidak perlu mikir gimana sih cara membuat pesawat misalkan ya. Buatlah atau pikirkanlah hal supaya misalkan padi kita itu bisa produktif ya, lahan kita bisa produktif dan gimana caranya gitu ya. Produsen pesawat juga nggak harus berpikir nih gimana cara padi supaya subur ya, nggak usah gitu ya. Dia cukup melakukan hal yang menjadi bagiannya. Itu yang disebut dengan trade can make everyone better off. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Prinsip ekonomi yang keenam. Nah, agak loncat lagi sedikit, tapi sedikit berhubungan dengan prinsip yang kelima. Tadi kan kita kan nggak bisa melakukan semua hal tersebut ya, dan kita perlu melakukan pertukaran dengan orang lain. Nah, apa tempat pertukaran itu? Pertukaran itu kita sebut sebagai pasar ya. Jadi ketika saya butuh yang lain ya, maka saya datang kemana? Saya datang ke pasar. Saya bawa saya ceritanya ini konvensional lah ya. Saya bawa beras yang saya hasilkan. Terus oke, ada orang yang beli gitu ya. Ada orang yang beli. Siapa orang yang beli? Ya, yang butuh beras untuk dimasak atau butuh beras untuk sebagai bahan baku memproduksi bahan kue misalkan atau bahan makanan lain gitu ya. Dan saya butuh apa sebagai petani? Saya butuh bibit tentunya ya kan. Kemana saya datang? Ya ke pasar gitu ya. Saya butuh apa lagi? Saya butuh alat-alat cangkul ya, alat-alat pertanian. Saya butuh pupuk, bibit ya, dan lain-lain yang menurut saya perlukan untuk berusaha bertani tersebut kan gitu. Nah, itulah fungsi daripada pasar.
Maka kalau kita ngomong ekonomik itu pasti ada pasar gitu ya. Maka prinsip ekonomi yang keenam, market itu are usually a good way to organize economic activity. Nah, saya ambil lagi contoh yang lebih besar. Market ini bukan bicara hanya sebatas fisik, tapi bicaranya adalah ada kegiatan ya. Kegiatannya nggak harus bicara di satu tempat secara fisik, tapi juga bicara non fisik. Tapi yang dimaksud dengan market atau pasar itu adalah tempat pertemuan antara si penjual atau supplier atau yang menawarkan barang dengan orang yang membutuhkan barang tersebut ya, atau demand, itu yang disebut dengan pasar. Jadi tempat bertemunya supply dan demand itu kita sebut sebagai apa? Pasar. Ya. Ini agak udah masuk ke ini ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Sebentar ya, saya ganti dulu nih apa namanya nih, virtual background saya ya, supaya saya mau nunjukin. Nanti saya mau coret-coret di kertas nih ya. Saya mau coret-coret di PowerPoint ini agak susah ya. Tangannya susah gitu ya. Saya coba ini dulu deh. London. Oke. Kelihatan nggak kertas saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Saya mau jelaskan tentang pertemuan antara penjual dan pembeli itu disebut sebagai pasar ya. Oke, teman-teman, kalau kita bicara pasar ya, saya akan tunjukkan gambar seperti ini. Ya, ini adalah kurva yang akan nanti sering kita temui di pelajaran kita. Kita sebut sebagai kurva supply demand. Ya, ini yang disebut sebagai pasar. Ya, ini adalah kurva D. Ya, kurva D itu penjual datang. Ini adalah kurva supply yang memproduksi barang. Nah, prinsip ekonomi yang keenam ini juga saya akan jelaskan mengenai bahwa harga itu ya, harga suatu barang itu ditentukan oleh yang disebut dengan mekanisme pasar. Harga itu ditentukan oleh yang disebut dengan apa? Mekanisme pasar. Saya kasih contoh gini. Saya sebagai yang memproduksi beras, ya, saya ingin menjual beras saya dengan harga setinggi-tingginya, ya. Nah, saya jelaskan aja di sini ya, tapi nanti lebih detail kita akan jelaskan ini di pertemuan yang berikut. Ini adalah kurva X. Kurva X itu adalah kurva harga, ya. Ini adalah kurva Y. Ini adalah quantity atau jumlah barangnya, ya. Harga. Ini adalah jumlah. Nah, saya sebagai supplier nih, kurva S ini, ya, akan menawarkan barang saya itu dengan harga yang setinggi-tingginya. Ya, bisa saja saya maunya harga yang setinggi-tingginya. Sedangkan pembeli maunya harga yang serendah-rendahnya di sini nih. Ya, di paling bawah ini. Sementara kalau dari yang jual maunya harganya setinggi-tingginya. Ya. Nah, bagaimana caranya harga itu ditentukan berapa? Inilah yang disebut dengan mekanisme pasar atau terjadi tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli terhadap harga itu. Oke, akhirnya
mereka akan bertemu satu titik yang namanya titik equilibrium, itu keseimbangan ya. Di keseimbangan inilah di mana harganya berapa dan kuantitinya berapa ya. Jadi misalkan gini, saya maunya harga itu saya sebagai penjual 10.000 gitu. Terus akhirnya tawar-menawar, dan sepakatilah satu harga misalkan berapa. Nah, disitulah yang disebut dengan titik pertemuan yang namanya titik equilibrium, di mana si harga ini bertemu. Ya, di sini ketemu nih. Ya, sepakat mereka harganya berapa, jumlah yang dibelinya berapa. Ya, nah ini saya mau jelaskan supaya nanti ke penjelasan prinsip ekonomi ke-7 itu bisa lebih jelas ya. Oke, nah saya masuk ke prinsip ekonomi yang ke-7 ya. Nah, di dalam prinsip ekonomi yang ke-6 dia bilang gini, dalam pasar itu, coba baca yang warna biru ya. Jadi mekanisme pasar itu membuat bahwa kita sebagai pembeli itu memutuskan apa yang kita beli. Ya, kemudian dengan bebas kita akan memilih apa yang kita mau beli. Demikian juga si produsen akan bebas untuk memilih apa yang akan mereka produksi. Ya, apa yang akan mereka produksi. Jadi diserahkan kepada mekanisme pasar ya. Jadi setiap orang itu bebas untuk melakukan apa saja yang dianggap menguntungkan dia gitu ya. Itu yang mau saya jelaskan di 6 yang ada hubungannya dengan yang ke-7 ini ya, ke-7. Oke, nah karena mekanisme pasar ya, maka setiap orang bisa melakukan atau setiap pihak bisa melakukan apa saja yang dianggap menguntungkan dirinya ya. Produsen akan bertindak, dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia akan menguntungkan dia, ya kan ya. Konsumen juga sama, dia akan melakukan sesuatu yang dianggap menguntungkan dia, ya. Itu saya bandingkan antara konsumen dengan produsen, gitu ya. Nah, demikian juga antara produsen dan produsen, ya. Misalkan sesama petani gitu, ya, sesama petani atau sesama pengusaha di satu bidang usaha gitu ya. Nah, karena setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan yang menurut dia menguntungkan, maka kadang-kadang ada yang pihak-pihak yang dirugikan ya karena tindakan pihak lain. Misalkan saya pemodal besar nih ya, saya punya sumber daya yang lebih besar dari yang lain, maka saya bisa melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, misalkan. Ya, saya bisa mainin harga, saya bisa melakukan hal-hal lain ya yang bisa merugikan orang lain, gitu ya. Kira-kira itu. Nah, maka kadang-kadang terjadi apa yang disebut dengan keadaan tidak ideal gitu ya, tidak ideal. Nah, oleh sebab itulah prinsip ekonomi yang ke-7 bilang gini, government can sometimes improve market outcomes, ya kan ya. Nah, pada prinsipnya kan pasar itu adalah prinsipnya adalah harga ya atau ekonomi kita itu adalah ekonomi yang kita sebut diserahkan kepada mekanisme pasar. Tetapi kadang mekanisme pasar yang saya bilang tadi itu bisa tidak ideal gitu ya. Ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pihak lain ya. Misalkan dia monopoli, melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak lain dan sebagainya. Oleh sebab itulah diperlukan yang namanya government. Government itu buat apa? Buat mengontrol ya atau membuat supaya ekonomi itu berjalan kepada kondisi yang ideal ya. Nah, apa yang dilakukan oleh government dalam hal ini? Misalkanlah terjadi
satu pihak merugikan pihak lain, ya. Ada yang merasa superior, ya. Atau misalkan konsumen diuntungkan, ya. Produsen diuntungkan, ya. Dia sembarangan aja ngasih harga berapa gitu ya. Pokoknya gua kasih harga berapa aja kan konsumen nanti akan beli dan sebagainya, ya. Nah, disitulah peran serta pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang mengarahkan pasar itu kepada keadaan yang ideal. Misalkan dia menerbitkan aturan-aturan main, dia menerbitkan perundangan, dia menerbitkan ya pokoknya undang-undang gitu ya, yang emang mengatur keadaan ekonomi itu ke arah yang lebih baik. Kira-kira itu yang saya mau jelaskan di prinsip ekonomi yang ketujuh. Jadi sepenuhnya sebenarnya pasar itu tidak bisa dilepaskan begitu saja ke mekanisme pasar. Harus diatur oleh peraturan atau perundangan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah tingkat provinsi, bisa juga pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Kita kenal dengan peraturan presiden, ya. Kalau di pusat, ya, undang-undang. Kita kenal istilah pergub, ya, peraturan gubernur. Ada juga peraturan bupati dan sebagainya. Itu semuanya sebenarnya untuk membuat aturan-aturan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kegiatan ekonomi. Kira-kira seperti itu, ya. To government can make sometimes improve market outcomes gitu. Itu prinsip ekonomi ketujuh. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Belum, Pak. Ya. Kalau nggak ada, saya masuk ke 8 nih ya. Ini kalau kamu baca nanti bukunya, kira-kira dia ngomongnya seperti ini ya. Tapi saya jelasinnya ke yang garis-garis besarnya. Oke. Prinsip ekonomi yang ke-8 ya, ini agak loncat ya teman-teman, mohon maaf. Ini udah lain lagi ceritanya ya. Ini ngomongnya makro, kalau tadi kan ngomongnya masih mikro, ini udah makro nih ya. Nah, prinsip ekonomi yang ke-8 ini nanti akan kita pelajari di chapter 23 ya. Bagaimana suatu negara itu menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Nah, prinsip ekonomi yang ke-8, the standard of living depend on country production. Jadi gini, standar hidup suatu negara itu ditentukan oleh seberapa banyak dia memproduksi, gitu ya. Biar gampang gini aja, standar hidup saya itu ditentukan oleh, atau tingkat kesejahteraan saya itu ditentukan oleh seberapa bisa saya memproduksi sesuatu, atau seberapa yang bisa saya hasilkan. Ketika saya makin produktif, atau ketika saya makin bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan banyak gitu ya, maka saya akan mendapatkan pendapatan yang lebih, dan pada akhirnya standar hidup saya lebih tinggi gitu ya. Dan kalau saya mau bilang itu saya lebih sejahtera, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang bisa membuat saya lebih produktif untuk menghasilkan sesuatu. Sebutlah misalkan saya supaya saya bisa bekerja dengan baik, maka apa yang diperlukan? Ya, saya harus punya kemampuan, skills, pengalaman, tools yang saya miliki dan sebagainya. Nah, hal-hal ini nanti akan kita pelajari lebih detail di chapter 23. Kalau kita ngomong lagi negara ya, bagaimana negara itu menjadi negara yang maju? Artinya masyarakatnya itu sejahtera. Maka yang dilakukan adalah dia harus memproduksi lebih banyak. Semua orang harus produktif. Semua orang harus produktif. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya setiap orang itu produktif? Apa peran pemerintah? Apa yang dia harus lakukan? Apa yang dia harus sediakan? Dan lain-lain. Nah, itu kita akan bahas di chapter berikut, yaitu di dalam GDP, inflasi, dan sebagainya. Ya. Itu prinsip ekonomi yang ke-8 ini. Di standar hidup itu ditentukan oleh
berapa banyak yang kita bisa hasilkan. Kira-kira gitu. Seberapa produktifkah kita? Kobe Bryant dia produktif ketika dia banyak menghasilkan cetakan-cetakan masuk ke gawang ya dan sebagainya. Karena dia adalah pemain basket. Kalau pemain bola, dia produktif ketika dia menghasilkan banyak gol. Kalau kebetulan posisinya adalah striker, kan gitu. Kalau dia posisinya back, dia produktif ketika dia banyak menghalangi pemain lawan untuk memasuki daerahnya, kan gitu. Kiper, dia akan produktif ketika dia banyak melakukan clean sheet, ya. Jadi dia bisa menangkap banyak bola, nggak gol gitu, itu produktif. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara dia supaya produktif? Nah, itu kita akan pelajari di prinsip ekonomi yang ke-8. Itu yang saya mau kasih contohnya yang dengan kehidupan kita sendiri ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan di nomor 8, saya masuk ke 9 ya. Ini agak loncat lagi nih teman-teman ya. Ini udah ngomongin makro lagi nih ya. Tapi terima aja dulu bulat-bulat ya. Anggap aja ini kayak pendahuluan gitu ya. Prinsip ekonomi ke-8 ini bilang gini, harga itu akan naik ketika government print too much money. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti akan kita pelajari di sini kira-kira contoh-contoh yang bisa membuat harga itu naik apa sih gitu ya. Kok terjadi inflasi sekian persen dan sebagainya ya. Itu kita pelajari di prinsip ekonomi yang ke-9 ya. Jadi tapi kalau yang 9 ini dia lebih detail bilangnya gini, apa penyebab harga itu naik? Karena government print much to money ya. Print too much money ya. Jadi uang itu banyak tapi tidak produktif gitu ya. Cetak-cetak uang, cetak utang dan sebagainya. Tapi negara itu tidak bisa menghasilkan ya. Ya, oke, saya nggak mau terlalu lama di sini ya karena mungkin juga kalian bingung, nanti akan lebih jelas kalau kita masuk ke chapter yang 24 sama 25 lah gitu ya. Tapi sekedar supaya pendahuluan ke yang lain gitu ya. Oke, prinsip ekonomi yang ke-10 ya. Nah, teman-teman, ini saya udah ngomonginnya makro, saya selalu ngomongnya pemerintah atau pengambil kebijakan ya. Nah, gini, ketika suatu pemerintahan itu mengambil suatu kebijakan ya, sebutlah saya gitu ya, saya ini membuat kebijakan atau aturan main di keluarga saya gitulah ya. Saya pasti sudah memikirkan membuat kajian, melakukan studi dan lain-lain gitu, sehingga saya buat aturan A, B, C dan D gitu. Ya, sebutlah misalkan aturan mengenai jam tidur anak saya gitu misalkan, atau aturan-aturan lain lah yang berlaku di rumah gitu ya, nilai-nilai yang dianut di rumah ya. Anda harus tahu bahwa apa yang saya tetapkan itu saya harus lakukan kajian, diskusi dan sebagainya ya. Tapi itu pasti ya tidak bisa memuaskan semua orang. Atau trade off ya. Saya ambil contohnya pemerintah gini aja lah. Ketika misalkan pemerintah mengambil satu kebijakan tentang saya nyambungnya ke COVID aja nih ya. COVID-19, kalian pasti banyak dengar bahwa pemerintah tuh banyak membuat kebijakan-kebijakan yang bagaimana sih caranya untuk COVID ini bisa diatasi, masyarakatnya bisa tenang ya dan sebagainya. PSBB itu kan dibuat nggak hari itu COVID positif, hari itu langsung PSBB gitu, enggak. Ya kan ya? Pemerintah membuat kajian dulu, studi dulu dan sebagainya. Ya.
maka ditetapkanlah yang namanya PSBB. Nah, apakah kebijakan PSBB ini bisa memuaskan semua orang? Atau apakah ini jalan yang gimana bilangnya ya, yang paling baik gitu ya? Bisa saja. Tapi maksud saya gini, ketika pemerintah melakukan kebijakan PSBB, ya pasti ada trade-off-nya. Ya, pilihannya ada 3 supaya kalian juga punya pemikiran ya. Pertama ada yang disebut dengan human dilepas aja gitu ya. Dilepas aja itu artinya jadi ya biarin aja gitu virus ini berkembang di masyarakat. Siapa yang kuat dia hidup, yang nggak kuat dia mati, ya kan ya. Itu yang disebut dengan human apa gitu. Itu pilihan pertama, ya kan ya. Tapi itu kita nggak pilih, ya kan ya. Pemerintah nggak pilih, ya. Dan kayaknya nggak ada satu negara pun yang pilih kebijakan ini, ya. Kebijakan kedua adalah lockdown, ya. Lockdown itu kalau ya di lockdown gitu, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita ya di rumah aja, semua kegiatan terhenti gitu. Itu ekstrim. Dilepas lockdown, ya. Dilepas gimana, lockdown gimana? Pasti pemerintah punya kajian-kajian. Tapi yang dilakukan adalah apa? PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Itu di tengah antara lockdown dan kebijakan yang lepas aja gitu. Trade-off-nya apa? Banyak trade-off-nya. Ya, maksud saya gini, saya mau menjelaskan dengan prinsip ekonomi yang ke-10 ini bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu pasti trade-off. Ya, dia membuat kebijakan A pasti ada implikasinya terhadap hasil yang lain gitu. Ya, kira-kira itu yang saya mau maksud di kebijakan ekonomi 10 ini ya. Maka ketika pemerintah ingin membuat kebijakan tentang ekonomi ya, maka dia harus membuat studi-studi yang jelas, datanya lengkap, dikaji dan sebagainya, baru dia putuskan. Ya, walaupun pada akhirnya dia pasti diperhadapkan dengan trade-off. Tapi keputusannya adalah keputusan yang baik di antara yang kalau sekarang ini PSBB ini sebenarnya bilangnya gini, keputusan yang baik di antara yang buruk gitu, kira-kira gitu ya. Karena keadaannya kan buruk gitu. Jadi dari pilihan-pilihan kebijakan yang buruk ya ini yang baiknya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Itu prinsip ekonomi yang ke-10. Oke, ada pertanyaan saudara-saudara? Halo, oh. Belum, Pak. Belum ya? Dari 1 sampai 10 ada yang mau ditanya nggak? Sebelum saya masuk ke thinking like economy nih. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, teman-teman, supaya kita agak santai sedikit, kita sampai jam berapa nih? 8.55 ya? Ya, Pak. Kalian kelas lagi jam berapa? Iya, Pak. Jam 1, Pak. Oh, jam 1, oke. Boleh nggak kita istirahat dulu 5 menit? Oke, Pak. Oke ya, Boleh, nanti Pak. kita datang masuk lagi. Ini jamnya laptop saya 8.21, 8.26 kita kumpul lagi. Kalian boleh ke toilet kalau kalian mau ngopi dulu yang nggak puasa ya, yang puasa ya tahan diri ya. Terserah mau ngapain ya. Saya tutup dulu kamera saya ya. 5 menit lagi kita masuk ya. Oke, Pak. Oke, Pak.